Langkah awal begitu ada pandemi ini, kemudian ada info dari atas untuk membentuk posko COVID, itu ada di balai desa. Kepala desa dan tim perangkat desa mendata semua warga yang ada di perantauan. Kita membuat grup yang namanya grup perantauan. Kita meminta info, kira-kira kapan pulang sampai ke Kepoh, kira-kira jam berapa, kira-kira itu perjalanan dari mana. Kita mengingatkan. Dan setiap warga yang sampai di desa Kepoh, kita minta untuk menghubungi bidan desa, ya saya sendiri, atau Bapak Kepala Desa, atau perangkat yang ada. Di situ kita mengirimkan protokol kesehatan masuk dalam rumah. Itu ada beberapa poin-poinnya. Salah satunya yaitu tadi penyemprotan disinfektan, mencuci baju yang barusan dipakai, kemudian karantina mandiri selama 14 hari. Kalau memang harus keluar rumah dan itu sesuatu hal yang sangat penting, boleh, tapi pakai masker. Kalau memang nggak ada keperluan hanya untuk kumpul-kumpul, jangan. Bila ada apa-apa, mohon bilang kalau ada keluhan apa, kalau memang perlu obat, nanti keluarga yang datang ke rumah saya berikan obatnya. Begitu corona ini mulai muncul, jadi ada salah satu warga yang diperiksa rapid test di Semarang. Kemudian pasien itu datang ke rumah saya, langsung masuk, ngomong sama saya, "Bu, aku di rapid test, Bu, dan hasilnya positif tapi hilang." Nah, saat itu saya juga agak kaget, hasilnya positif kok hilang, meragukan. Nah, ini yang membuat waktu itu saya benar-benar kayak terpukul ya. Kemudian saya baca suratnya, ternyata suratnya mengatakan bahwa nyonya ini habis dilakukan tes dan hasilnya ibu ini harus karantina selama 14 hari. Mengarah ke kalau seseorang ini positif. Tetapi hasilnya tidak disertakan. Saya tanya, ternyata hasilnya dibawa ke Jakarta. Kemudian saya telepon Bapak Kepala Puskesmas, saya telepon Bapak Kades, ini bagaimana? Bahkan kita memanggil Pak Camat ya, waktu itu malam itu juga. Akhirnya kita melakukan langkah untuk mengulang rapid test lagi besoknya. Dan alhamdulillah ternyata negatif. Dengan kejadian seperti itu, sudah diberitahukan ya kalau warga yang ada keluhan, konsultasinya lewat telepon. Tapi kan memang tidak semuanya. Mestinya pengen segera datang ke tenaga kesehatan. Dengan kejadian demikian, kemudian saya membuat di rumah saya tuh saya kasih tirai plastik. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau datang, warganya di luar, saya di dalam. Soalnya sebagai tenaga kesehatan sendiri juga rawan kena karena berhubungan dengan banyak orang. Karena intinya kan bidan desa itu siaga. Kalau ada apa-apa, kayak panjang tangannya puskesmas dalam pelayanan kesehatan sehingga masyarakat itu tidak repot-repot datang ke puskesmas. Apabila memang perlu kasus rujukan, dirujuk. Dan di sini saya merangkul, mengajak warga dan juga tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat supaya masyarakat tidak mencurigai satu sama lain atau mengucilkan warga bila didapati salah seorang anggota keluarga yang menderita penyakit ini. Dan akhirnya kita benar-benar dalam memerangi COVID ini ada suatu energi positif yang keluar karena tidak ada pengucilan dan saling menjaga satu sama lain.